warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yuyun Agustina dalam podcast Adibrata Unggul Jaya. Beranda berbagi pengalaman teknis. Hari ini adalah hari yang sangat spesial. Kenapa? Karena kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapakah dia? Yuk kita kenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak, saya Yuyun. Kalau boleh tahu ini Bapak datang dari mana? Boleh perkenalkan diri Bapak nggak terlebih dahulu? Baik, nama saya Jaya Mulyadi. Ya, yang jelas saya adalah pimpinan PT Adibrata Unggul Jaya. Baik Pak. Adibrata Unggul Jaya ini adalah sebuah perusahaan yang sangat terkenal, salah satunya di Kota Medan ya Pak. Oh Nah, gitu ya? Bapak bercanda nih. Memang sangat terkenal Adibrata ini. Sampai-sampai pemiliknya pun tidak mengetahui hal itu. Nah, Oh ya, jadi kok di tahu? mana-mana saya kalau misalnya mau memesan sebuah turbin, saya tuh selalu diarahkan ke Adibrata Unggul Jaya. Oh, gitu. Pak Mulyadi, Jaya Mulyadi, selaku owner dari Adibrata Unggul Jaya. Pak, kalau saya boleh tahu ini Pak, sejak kapan sih Adibrata ini Unggul Jaya berdiri? Adibrata Unggul Jaya itu berdiri di pertengahan tahun 2009 ya. Ya, pertengahan 2009 kita itu masih 2-3 orang lah ya. Ya, 2-3 orang. Saat itu saya selaku pimpinan, ya memang terus terang aja dibantu sama istri saya waktu itu ya. Nah itu, jadi kita masih sangat kecil ya. Dulu kita perusahaan, saya pikir kita hanya main-main saja dulu, ya kan? Main-main tapi hasilnya nggak main-main ya Pak? Dulu kita sekedarnya lah ya, sekedarnya gitu. Jadi memang saat itu dibantu istri saya, dia keuangan ya, dia sebagai marketing, ya, saya juga sebagai teknisi, sebagai mekanik, sebagai direktur, semua sebagai supir bahkan saat itu, ya kan? Pokoknya all job semua Bapak Iya, yang ya, pegang saya ya? saat itu begitu. Tahun 2009 itu saya ingat 2009. seperti ya 2009 saya ingat waktu itu, ya kan? Saya lakukan semua gitu. Saya coba saat itu seperti apa sih Adibrata ini gitu. Tapi memang saat itu belum PT, masih CP. Masih CP. Ya, Sekarang sudah jadi PT sudah ya Pak? PT dan CP itu masih kita gunakan. Waktu itu CP Adibrata Jaya. Nah, tahun 2005 kita ganti nama jadi PT Adibrata Unggul Jaya. Nah, saat itu seperti itu. Nah, itu. Jadi Adibrata itu dari mana Pak? Namanya maksudnya. Iya maksudnya. Adibrata itu sebenarnya nama anak saya. Oh nama Bapak Nah, namanya Adibrata. anak saya namanya kan Muharis Adib Jaya. Jadi ketika saya buat perserikatan namanya perusahaan gitu kan, saya masih blank, ini apa sih nama perusahaannya yang kira-kira keren gitu ya kan, yang diingat mudah sama orang, semua orang. Saya pikir tidur ya, sholat semua ya mungkin nama anak saya bisa cocok ini nih, Adib. Ya udah Adibrata supaya keren begitu lah. Oh iya. Kira-kira seperti itu. Ya udah akhirnya kita buatlah CP Adibrata. Sebelumnya namanya itu CP Adibrata Engineering, ya kan? Engineering. Cuma kalau saya lihat di engineering, saya pikir ini mungkin lebih spesifik gitu ya. Nah, karena saat itu yang terus terang aja kita belum punya guidance ya. Perusahaan ini sebenarnya arahnya mau bawa kemana, ya. Belum jelas lah mau dibawa kemana ini perusahaan ini. Jadi ya saya pikir engineering, akhirnya saya ganti dengan Adibrata Jaya. Adibrata Jaya. Memang ketepatan nama saya pun Jaya Mulyadi begitu. Jaya Kira Bu Mulyadi. Yuyun ya. Dan akhirnya berjaya-jaya juga Ya ya Pak. insya Allah begitulah. Harapannya begitu semua, ya kan? Begitu. Dulu awal tahun 2009 merintis perusahaan ini bersama istri tercinta. Ya. Sekarang gimana keadaan Ibu Bapak? Sehat, alhamdulillah. Ya, sehat. Mungkin lain waktu kita bisa podcast Boleh, bareng-bareng sama Ibu boleh, ya boleh, Pak. boleh. Jadi Nah. memang ada di balik suami yang sukses ada istri Oh, juga iya. ya. Iya, itu akan selalu untuk kami para wanita mungkin adalah hal yang membanggakan juga ya Pak. Iya, iya. Oke. Kembali lagi kalau boleh tahu ini Bapak bersama dengan siapa ini? Wah, ini orang spesial juga ini saya hadirkan. Spesial guys juga ya. Spesial ini yang membantu mendevelop juga perusahaan Adibrata. Jadi ketika
terbentuk CP Adibrata Jaya di tahun 2009 itu, ya kan. Pertama saya bilang ya saya pikir ya kita mulai ya bermain apalah seperti biasa, tidak terlalu serius gitu ya. Terus dalam perjalanannya 2009 sampai 2015 ya, customer ini responnya baik ya terhadap CP Adibrata Jaya. Terus sehingga kita berganti nama menjadi PT Adibrata Unggul Jaya. Unggul Jaya seperti itu. Semua kita ganti ya, logo, apalagi merek semua digantilah menjadi yang lebih oke. Itu jadi namanya jadi Unggul Jaya gitu. Jadi nama PT Adibrata Unggul Jaya sebenarnya berat namanya kan, sudah Jaya unggul lagi kan gitu. Terdepan lagi. Begitu kira-kira. Nah, tahun 2000 berapa? 2019 2020 Pak ya. Saya kenal Pak Ikhwan melalui Pak Niswan. Nah, rencana-rencana kita untuk pengembangan ya, khususnya manufaktur lah di Kota Medan. Bahkan kalau bisa kita bisa memberikan kontribusi bukan untuk Medan saja tapi untuk Indonesia kan gitu kan. Nah, gitu. Saya kenal beliau sehingga membantu saya di Adibrata Turbin Indonesia. Turbin Indonesia. Terus dalam perjalanannya juga ada juga kita buat Adibrata Technical Training Center. Nah, tadinya tahun 2019 perusahaan ini kita mau meningkatkan hari demi hari ya, bulan demi bulan, ya, tahun demi tahun peningkatan sumber daya manusianya, khususnya itu untuk karyawan dan staf PT Adibrata Unggul Jaya. Makanya kita buat waktu itu ada aula ya kan, namanya Aula Hasanah. Jadi Hasanah itu pun nama istri saya sebenarnya. Oh iya. Siapa nama ibu Pak? Nur Hasanah Nasution. Nur Hasanah Nasution. Maka ini ada Aula Hasanah. Iya, ini Aula Nasution. Hidup Nasution. Hidup. Jadi begitu dia. Jadi bagaimana kita hari demi hari, waktu demi waktu bisa menambah peningkatan SDM, karena tadi seperti yang saya sampaikan 2015 kita berganti nama karena memang respon dari customer cukup baik untuk itu. Jadi karyawan bertambah, jadi bagaimana hari demi hari, waktu demi waktu kita tambah peningkatan ya SDM-nya ya. Jadi bukan hanya kita berikan hard skill-nya tapi bagaimana juga soft skill-nya. Karena ke depan memang perusahaan ini bukan tugas saya bukan hanya untuk bisa meningkatkan tangible aset, tapi intangible asetnya juga perlu kita tingkatkan. Nah itu dia. Sehingga saya merangkul lah Bapak yang spesialis sebelah kanan saya ini untuk bisa membantu pengembangan khususnya di manufaktur. Ya jujur terus terang saya katakan kalau di Medan ya khususnya manufaktur itu masih sesuatu yang langka ya, iya. Jadi itu masih kiblatnya ke Jawa. Jadi bagaimana saya berpikir manufaktur juga itu ada di Medan ya, khususnya di Sumatera. Paling tidak kita sebagai role model lah. Nah gitu. Untuk seperti itu. Kira-kira seperti itu. Saya mau menyapa Pak Ikhwan terlebih dahulu. Oh silakan. Bapak boleh disambi minumnya biar kita lebih rileks lagi ya Pak. Oke. Pak Ikhwan, apa kabar? Pak Ikhwan boleh dong kenalan dengan kami. Katanya Bapak ini adalah pengembang manufaktur di Adibrata Unggul Jaya. Bener nggak Pak? Terima kasih Mbak Yun. Iya, Salam Bapak. kenal. Saya Ikhwan Saiz Ranuri. Bergabung atau membantu Pak Jaya di PT Adibrata Unggul Jaya karena memang merasa terpanggil Mbak Yun. Saya melihat bahwasanya PT Adibrata ini punya motivasi value yang menurut saya luar biasa, karena saya juga sebagai akademisi itu melihat bahwasanya banyak barangkali yang bisa kita combine, kita joinkan antara akademisi dengan praktisi. Saya mengenal Pak Jaya, yang saya lihat beliau ini punya pengalaman yang luar biasa, yang berpuluh tahun, terutama khusus di turbin uap. Oleh karena itu ketika beliau berdiskusi mengajak saya, dan saya melihat motivasi yang idealisme yang cukup cukup tinggi ya cukup Pak. tinggi, maka saya berkenan begitu. Luar biasa memang. Jadi itu secara
secara konteks ya Mbak Yun. Kemudian juga secara pribadi mungkin juga melalui Pak Niswan saya kenal, saya berdialog. Ya saya melihat Pak Jaya ini seorang teman yang enak diajak berdiskusi, enak sharing dan sebagainya. Oleh karena itu barangkali dengan segala yang ada kita diskusi, kita ingin nih memberikan semua apa yang ada untuk bisa mengembangkan Adibrata Unggul Jaya. Ya, Pak. Dan saya banyak barangkali diminta oleh Pak Jaya untuk melakukan analisa masalah analisis engineering, calculus engineering yang memang membackup beliau. Hari ini tamunya tuh sangat spesial, ada Pak Ikhwan dan juga CEO dari Adibrata Unggul Jaya sendiri. Kembali lagi ke Bapak Jaya. Pak Jaya udah berapa sih karyawan di Adibrata Unggul Jaya ini? Udah banyak ya? Udah banyak ya. Banyak banget ya Pak? Kehitung nggak Pak? Terhitung, masih terhitung. Ya ke depan kita memang dengan mendevelop ya beberapa core bisnis yang baru ya, itu kita berharap lebih banyak lagi lah ya ke depan, lebih jumlahnya lebih banyak ya, supaya memang terberdayakan ya. Kalau saya dulu ingat dulu yang dibilang almarhum bapak saya dulu. Jadi katanya kalau orang yang sukses itu katanya bukan uangnya banyak. Orang yang sukses itu bukan hartanya banyak gitu. Tapi orang yang sukses itu bisa memberikan manfaat seluas-luasnya untuk orang lain. Bermanfaat gitu. untuk orang lain ya Pak. Ya mungkin dengan cara saya seperti ini ya bisa memberi manfaat kepada orang lain, ya kenapa tidak, begitu kira-kira ya, seperti Pak. itu ya. Baik Pak, kita sudah bicara tentang sejarah Adibrata yang dibangun pada tahun 2009. Benar ya Pak? Iya, dulu betul. Anggotanya atau karyawannya masih 2-3 orang dan iya. Bapak sendiri yang melakukan segalanya. Iya. Saya Sekarang sendiri dibantu sama istri saya juga itu. Karena Gak boleh dilupakan dia. Gak boleh dilupakan ya. Bener-bener. Kacang lupa kulitnya nanti ya kan. Bahaya tuh. Dibantu oleh Ibu Jaya. Iya, Ibu Jaya pastinya. namanya. Iya. Kembali lagi Pak, kita bicara dulu tentang visi misi dari Adibrata Unggul Jaya ini. Boleh nggak kita di-share, diberitahu kepada masyarakat, teman-teman, sahabat Adibrata tentang visi dan misi dari Adibrata Unggul Jaya? Ya, jadi kalau saya ada mencatat di sini, memang visi dan misi perusahaan ini, terus terang aja jujur saya sampaikan, kita mulai patenkan kira-kira itu tahun 2015. Karena memang perusahaan ini sudah mulai arahnya jelas ya. Dari 2009 sampai 2014 itu perusahaan ini belum jelas arahnya kemana. Terus terang aja kata seperti itu ya kan, jelas. Tadi 2015 ini sudah jelas arahnya. Istilahnya sudah ada rule model. Sudah ada arahnya mau kemana. Jadi untuk PC menjadi perusahaan yang sangat baik di Indonesia, terutama solusi layanan dan teknologi untuk menghasilkan suku cadang presisi berskala nasional dan kelas dunia didukung oleh teknik berkualitas tinggi. Memang perusahaan ini memang tidak jauh dari hal yang teknis ya. Makanya saya tetap bagaimana berkolaborasi dengan Pak Ikhwan. Nah ini orangnya spesial nih. Ini tamatan S2 S3 Jerman ini. Wow. Masalah di teknik nggak usah diragukan lagi kan gitu. Jadi saya pikir untuk meningkatkan untuk memberdayakan Adibrata Unggul Jaya ke depan, mau nggak mau saya memang harus berkolaborasi dengan pendidikan. Ya dalam hal ini saya coba rangkul Pak Ikhwan untuk bisa mengembangkan usaha-usaha kami di engineering atau teknik sifatnya. Nah kita di sini ada beberapa core bisnis ya, seperti kita punya workshop facility ya, workshop facility. Nah workshop facility kita juga kita kembangkan dengan teknologi yang cukup baik ya, bagaimana ke depan kita juga bisa memproduce part-part yang presisi. Jadi bukan berskala nasional tapi sudah kelas dunia, internasional atau world class. Nah, itu cita-cita kita, itu visi kita ke depan. Kita aminkan. Ya, kita aminkan. Ya alhamdulillah memang kita sudah ke sana arahnya. Alhamdulillah kita sudah mulai mencoba partner kita, customer kita yang customer yang sudah world class juga ya. Ya sebut saja misalnya dengan
sebut merek boleh nggak ya? Boleh, Pak. Boleh ya, Unilever gitu kan. Sudah termasuk kerjasama dengan iya, udah Unilever sama ya, seperti Pak? Indonesian Power, Cargill, apa namanya itu lagi, Sarula Geothermal, itu perusahaan-perusahaan udah Besar. kelas dunia kan. Nah, itu partnernya dengan kita. Jadi saya pikir ke depan bagaimana ini perusahaan tetap sustainable ya, establish ke depan. Nah, itu diperlukan kita diperlukan orang yang selalu mendampingi kita, khususnya saya, Pak Ikhwan mendampingi saya bagaimana perusahaan ini kita ke depan lebih maju dan berkembang, khususnya dalam hal manufaktur. Nah, itu makanya saya jelaskan tadi skala kita dulu ya mungkin masih skala-skala lokal ya. Nah, sekarang udah nasional ya, coba kita sekarang masuk skala internasional, world class. Itu cita-cita kita. Amin. Nah, itu dia. Semoga kedepannya Adibrata Unggul Jaya ini mampu menjadi perusahaan yang dapat bersaing di dunia internasional. Amin, juga. amin. Ya, amin. Nah, Oke Pak, kita sudah panjang berbicara tentang sejarahnya, visi misinya. Kasih dong yel-yel Adibrata Unggul Jaya ini dong, biar nggak tegang banget nih suasananya. Saya dari tadi. apa yel-yel ya? Coba. Karena dari tadi saya iya. kebetulan saya ini bukan orang teknik sih ya Pak, Iya. bukan orang teknik, jadi Ibu saya orang apa? saya orang Indonesia yang baik dan benar Pak. Ya, enggak maksudnya background pendidikan. Oke, background pendidikan saya adalah teknik informatika. Oh, Pak. informatika, Jadi, teknik juga lah berarti. iya, teknik ya. informatika. Cuma saya lebih kepada IT-nya, Pak. Iya. Nah, jadi coba dong Pak kasih yel-yel ke kami Adibrata Unggul Jaya. Apa itu yel-yel? Oh, Pak? iya. Kalau kami sering itu kalau ngumpul-ngumpul ya antara karyawan sama staf itu sering ngumpul-ngumpul. Jadi teman-teman karyawan staf ini ada di depan itu dia memberikan yel-yel. Go. Nah, seperti itu kan? Ya, go. Fight. Nah, gitu. Win. Berarti Adibrata Unggul Jaya. Yes. Nah, itu dia. Coba. Yel-yel kami. Pak Iwan, kita boleh go. Oke. Bapak Ya. mandu kami ya, Pak. Oke. Oke, Pak Iwan. Nanti Oke. saya bilang Adibrata Unggul Jaya. Yes, gitu ya. Oh iya. Nah, Jadi go-gonya kapan, Pak? nanti saya bilang go. Pak Iwan sama Bu Yoyon ikut saya go. Oh gitu, berarti Ah, kami gitu. followernya lah ya. Nah, ini penonton Oke. boleh ikut juga di sini. Penonton ikut juga nih. Semua. Nah, penonton juga ya. Nah, ini baru kali ini saya yang mandu gitu ya. Biasa saya ikut gitu ya, dipandu ya. Ini mandu saya. Penonton ikut ya. Oke ya, saya mulai ya. Go. Go. Fight. Win. Adibrata Unggul Jaya. Yes. Itu dia yel-yelnya. Keren kan? Keren banget yel-yelnya. Itu dia keren ya. Nah, kira-kira itu Bu ya. Oke. Mantap ya teman-teman untuk yel-yel Adibrata Unggul Jaya ini. Semoga kedepannya apa yang diharap-harapkan dari Bapak Jaya Mulyadi selaku CEO dari Adibrata Unggul Jaya untuk menjadi perusahaan yang tidak hanya bergerak di bidang nasional tapi juga bergerak di bidang internasional. Dan kepada Pak Ikhwan dan Pak Jaya, podcast kita kali ini cukup sampai di sini. Kita akan ketemu di lain waktu dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Semoga Pak Ikhwan dan Pak Jaya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, sahabat Adibrata Unggul Jaya. Sekian podcast kita hari ini. Jika ada pertanyaan ataupun komentar-komentar yang positif dan sifatnya membangun, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih, saya Yuyun Agustina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.